Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Widya Rani. Saya akan membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu aktualisasi nilai ketuhanan. Apa itu aktualisasi nilai-nilai Pancasila? Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau untuk kemampuan dirinya dalam mencapai tujuannya masing-masing. Apa itu aktualisasi nilai ketuhanan? Aktualisasi nilai ketuhanan adalah setiap warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang harus tertuang dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satunya yaitu harus memiliki agama. Indonesia adalah negara kebangsaan yang besar dengan kemajemukan penduduk, budaya, bangsa, dan tentunya juga agama yang beragam. Akan tetapi, keberagaman ini terintegrasi dalam satu pemikiran, satu jiwa yang melandasi setiap nilai kehidupan penduduk Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada 5 pulau terbesar di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama di dalamnya yang memiliki atau dipegang oleh setiap warga negara Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Yang Buddha dan Hindu memiliki lambang atau ikon Dharmacaraka, swastika, bunga teratai. Dan Hindu memiliki simbol atau ikon teratai, swastika, dan Om. Yang selanjutnya Islam. Islam memiliki lambang atau ikon bulan sabit. Yang selanjutnya Kristen dan Katolik memiliki lambang salib. Yang selanjutnya agama Konghucu meliputi atau lambangnya yin yang. Agama Buddha. Agama Buddha memiliki tempat peribadahan wihara. Agama Buddha memiliki hari raya Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei untuk memperingati peristiwa lahirnya Siddhartha Gautama. Agama Hindu. Agama Hindu memiliki tempat atau peribadahan pura, memiliki hari raya Nyepi untuk perayaan Tahun Baru Hindu. Perayaan Tahun Baru ini dimulai dengan kegiatan menyepi yang bertujuan untuk mensucikan diri atau alam manusia dan alam semesta. Agama Islam. Agama Islam memiliki tempat peribadahan yaitu masjid, memiliki hari atau libur yaitu Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Agama Katolik dan Kristen. Agama Katolik dan Kristen memiliki tempat peribadahan gereja,
memiliki hari wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari Natal. Agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat peribadahan Litang. Serta memiliki tempat peribadahan kelenteng dan memiliki tahun baru Imlek, dan perayaan tahun baru ini dalam sistem penanggalan Tionghoa. Kaya sumber daya alam, Pulau Bangka juga kaya akan budaya. Beragamnya etnis warga jadi salah satu latarnya. Di Bangka, masyarakat Tionghoa dan Melayunya itu seperti dua sisi mata uang yang berbeda, jadi mereka itu nggak bisa dipisahkan. Nah, bahkan ada istilah nih, Tong Ngin Fan Ngin Jip Jong, artinya Tionghoa dan Melayu itu sama aja, nggak ada bedanya. Nah, di Muntok ini ada dua bangunan yang merepresentasikan diversity dan toleransi dari provinsi ini sendiri, yaitu Masjid Jami dan Kelenteng Kong Hyuk Meo. Ketika toleransi beragama sering dianggap hanya retorika, Kabupaten Bangka Barat sejak lama mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yap, hubungan manis antar etnis ini bukannya baru semur jagung, tapi udah terjalin ratusan tahun. Wujudnya banyak, kelihatan banget dalam keseharian warga. Misalnya pas hari Jumat, ketika umat muslim bersiap melakukan sholat di masjid, untuk menjaga kehusyukan, jemaat di kelenteng otomatis akan langsung menghentikan sejumlah kegiatan, termasuk latihan barongsai yang rutin berlangsung di siang hari. Dari bersandingnya dua rumah ibadah ini, masih banyak contoh lain toleransi. Menurut orang tua-tua dulu, masjid ini dibangun gotong royong. Laki-laki bekerja pada siang hari, perempuannya pada malam hari. Oh, perempuan juga bekerja ya Iya, untuk bangun masjid ini? tanah. Wah, nah tadi kan Bapak menyebut soal ini nih Pak, masjid ini kan bersebelahan sama kelenteng ya. Yeah. Kan aktivitas di kelenteng sama masjid kan berbeda tuh Pak. Selama ini apakah ada masalah atau lancar-lancar aja Pak? Alhamdulillah sampai saat ini, saya di masjid ini sejak tahun 69. Sampai sekarang belum pernah terjadi clash. Kalau secara umum Pak, toleransi umat Islamnya nih Pak di Bangka terhadap yang minoritas tuh kayak gimana sih Pak? Secara umum nih, ngomongin Bangka. Biasa aja. Kalau orang Islam meninggal atau pesta, mereka diundang datang. Demikian juga kita orang Islam, kalau mereka ada yang meninggal, kita datang. Lebaran mereka datang ke rumah kita. Jadi kalau Cina tahun baru kita wajib untuk datang, saling menghormati. Masjid Jami ini sendiri didirikan tahun 1879 oleh Tumenggung Kertanegara II sebagai perwakilan Kesultanan Palembang.
nggak cuma arsitektur dari Masjid Jami ini aja ya yang mencerminkan toleransi antar umat beragama di Mentok ini, tapi pas membangunnya itu loh, masyarakat di sini, entah itu yang Muslim, yang non-Muslim, yang keturunan Tionghoa maupun yang Melayu, mereka sama-sama ngebantuin supaya masjid itu bisa cepat terbangun. Emangnya kalau misalnya aku ngedenger ceritanya tadi Pak Najib, benar-benar bisa jadi pembelajaran buat aku dan mungkin buat orang-orang di luar Mentok ini tentang arti toleransi yang sesungguhnya. Sementara kelenteng udah lebih dulu ada. Tepatnya berdiri dari sekitar tahun 1820. Nggak ada resep spesifik merawat harmoni dalam keberagaman di sini. Kuncinya saling menghargai dan saling menghormati. Kelenteng ini kan berseberangan dengan masjid nih gitu kan, di samping-sampingan. Menyesuaikannya gimana tuh Bu? Kalau itu kita bisa konfirmasi ke pihak yang di sebelah ya. Misalnya kami akan mengadakan acara nih, nanti kami konfirmasi ke pihak masjid yang pengurusnya. Nanti kira-kira pada tanggal sekian, jam sekian di masjid ada acara enggak? Soalnya kami di Kelenteng akan mengadakan acara. Nanti tinggal kita aja yang gitu. Yang penting di pihak kelentengnya tidak melakukan aktivitas di waktu jam sholat. Oke. Paling itu aja. Ya, biar nggak mengganggu. Iya, lah ya. jadi tidak mengganggu, berarti saling menjaga lah. Saling menerima perbedaan itu menguatkan. Saling menghargai itu mendamaikan. Dan akan terasa lebih menyejukkan, juga lebih nyaman dengan saling mencintai dibandingkan saling membenci. Pengingat diri itu emang datangnya bisa dari mana aja ya. Termasuk dari pribadi-pribadi menginspirasi dan banyak kebaikan di setiap perjalanan. Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Hari Raya Kurban menjadi momentum berbagi kepada sesama. Ya, sebuah desa di Jawa Timur membagikan hewan kurban yang disembelih tak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga pada warga non-muslim yang tidak mampu. Beginilah suasana penyembelihan hewan kurban di Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur. Sekilas prosesi penyembelihan tampak seperti penyembelihan hewan kurban pada umumnya. Namun, di balik perayaan Idul Adha ini berdiri kokoh 3 tempat ibadah yang berdampingan, yakni gereja, pura, dan masjid. Perayaan Idul Adha di desa yang dikenal dengan Desa Pancasila ini sangat sederhana. Tahun ini, masjid setempat, yaitu Masjid Miftahul Huda, menerima 89 hewan kurban. Terdiri dari 84 kambing dan 5 ekor sapi untuk dibagikan pada 1.200 kepala keluarga di desa ini. Dari total jumlah penduduk, sebanyak 80% adalah umat muslim, sementara 15% umat Kristen dan 5% adalah umat Hindu. Sebutan Desa Pancasila bukan hanya karena 3 tempat ibadah yang berdiri kokoh dan saling berdekatan, namun saat perayaan Idul Adha seperti sekarang, daging kurban yang disembelih juga dibagikan kepada warga non-muslim yang tidak mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Muslim yang kedapatan mempunyai warga non-muslim, maka warga muslim yang mendapatkan bagian kurban itu dikasih lebih banyak untuk punya kesempatan memberikan warga non-muslim. Selama ini di sini memang seperti itu, sebagai penghormatan warga muslim untuk warga non-muslim, maka toleransinya seperti itu. Ya kalau memang dikasih ya kita terima dengan senang hati, karena apa itu juga pemberian dari beliau juga gitu. Nggak ada masalah kalau umat Hindu itu. Toleransi di Desa Balun sudah terjalin sejak lama. Warga desa berusaha untuk menjalin persatuan dan keharmonisan dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Julius Susanto melaporkan untuk NET.